Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan belajar modul algoritma dan struktur data 2. Dalam video pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang linked list, yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Apa aja sih yang akan dibahas? Tapi sebelumnya, Reva Cemil mau kasih tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran materi ini? Tujuannya adalah agar kita mampu memahami konsep dan bentuk penyimpanan data dalam memori secara dinamis, berupa linear singly linked list. Dan ini adalah materi yang akan dibahas di video tutorial ini. Yang pertama itu adalah ilustrasi linear singly linked list. Inisialisasi linked list, pembuatan sebuah simpul, pembuatan simpul awal, insert kanan atau insert akhir, insert kiri atau insert awal, dan insert tengah. Yang berikut ini adalah pembahasan. Oke, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas struktur data yang bersifat tetap, yaitu array dan struct. Mulai pertemuan ini dan selanjutnya akan diperkenalkan struktur data dinamis. Ada 4 struktur data dinamis sederhana yang dibahas, yaitu linked list, stack, queue, dan binary tree. Jenis list terdiri dari 2 jenis, yaitu adalah continuous list dengan linked list. Continuous list itu apa sih? Itu adalah sekumpulan objek yang bersambung atau bersisian satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah list. Contoh continuous list adalah array satu dimensi. Pengalokasian tempat dalam memori dengan cara membuat array disebut pengalokasian bersifatnya statis. Disebut statis karena elemen-elemen array tidak dapat ditambah atau dikurangi atau dihapus waktu proses sedang berlangsung. Nah, sedangkan linked list, apa sih linked list? Linked list itu adalah suatu cara untuk menyimpan data dengan tipe data struktur sehingga programmer dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data kapan saja diperlukan. Secara rinci, programmer dapat menulis suatu struct atau definisi kelas yang berisi variabel yang memegang informasi yang ada di dalamnya dan mempunyai suatu pointer yang menunjuk ke suatu struct sesuai dengan tipe datanya. Linked list menggunakan struktur data dinamis dalam melakukan link antara elemen satu dengan yang lainnya melalui satu pointer yang menyimpan alamat memori dari suatu elemen linked list berikutnya yang akan ditunjuk. Konsep dasar dari struktur data dinamis adalah alokasi memori yang dilakukan secara dinamis. Pada konsep ini terdapat satu struktur yang disebut dengan struktur referensi diri atau self-referential structure. Mempunyai anggota pointer yang menuju ke struktur yang sama dengan dirinya sendiri. Nah, jadi apa sih perbedaan array dengan linked list? Array sifatnya statis, terbatas dalam menambah atau menghapus data. Random access, penghapusan data tidak mungkin. Kemudian linked list sifatnya dinamis, tidak terbatas dalam menambah atau menghapus data. Sifatnya adalah random sequential access dan penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis dari linked list. Yang pertama itu adalah linear singly linked list. Linear singly linked list adalah linked list linear lurus dengan pointer tunggal. Kalian bisa lihat di bagian tanda panahnya. Dia lurus dan memiliki pointernya tunggal. Kemudian linear double linked list, ini berarti linked list linear lurus dengan pointernya double. Dia ada tanda panah bolak dan baliknya. Kemudian ada circular singly linked list, ini berarti akan ada pada saat dia di bagian less atau not yang less, dia akan kembali lagi ke first-nya. Kemudian circular double linked list, oke, sama seperti linear double linked list, tetapi ada bagian sirkularnya. Jadi pada saat dia less, ada di not less, dia akan balik ke first. Oke, dan first bisa kembali lagi ke less-nya. Yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang linear singly linked list. Yang linear singly linked list dengan linked list lurus dengan pointer yang tunggal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.
Oke, kita punya beberapa not atau simpul di sini. Kemudian ada penunjuk first yang mengatakan bahwa ini adalah simpul awal dan ada penunjuk last yang menyatakan ini adalah simpul akhir. Atau bisa juga posisi first-nya ada di belakang. Oke, ini berarti not-nya ini adalah not awal ditandakan dengan pointer first atau penunjuk first, kemudian ini adalah simpul akhir yang ditandakan dengan simpul last-nya. Oke, nah berikut ini adalah contoh dari urutan insert-nya. Oke, kalian bisa melakukan insert, mulai dari awal sampai dengan ke belakang, dan juga bisa melakukan pendeletan mulai dari first sampai dengan last. Atau kalian juga kalau seandainya first-nya ada di belakang, kalian juga bisa melakukan proses penginsertan mulai dari belakang ke depan, atau pendeletan dari depan ke belakang. Insert adalah untuk masuk, simpan, dan tulis. Delete, keluar, ambil, baca, atau hapus. Oke, nah sekarang di sini ada ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Pertanyaannya adalah, mana yang mengikuti prinsip stack dan mana yang mengikuti prinsip QE. Oke, untuk linked list ilustrasi 1 dan linked list ilustrasi 2. Oke, stacknya adalah ilustrasi 2, QE ilustrasi 1. Benar sekali. Oke, linked list yang akan diterangkan kali ini adalah, untuk selanjutnya, linked list yang akan diterangkan adalah linked list yang diilustrasikan sebagai berikut. Keterangannya dari ilustrasi di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Ada 4 simpul, kita punya 4 simpul. Simpul nomor 1 dengan nomor 4. Setiap simpul record terdiri dari 2 elemen field. Setiap simpulnya terdiri dari 2 bagian, yaitu ada info dan juga ada link. Link ini bertipenya adalah pointer yang diilustrasikan dengan tanda panah. Untuk simpul nomor 1, field info berisi nilai 25, field link berisi alamat simpul nomor 2. Berarti ini adalah infonya, nilainya adalah 25. Link adalah berisi alamat simpul nomor 2. Karena dia menunjuk ke simpul nomor 2, maka si link ini isinya adalah alamat dari simpul nomor 2. Untuk linked list yang akan dipelajari, simpul pertama nomor 1 berada di ujung paling kiri dan ditunjuk oleh pointer yang bernama first. Untuk simpul terakhir nomor 4 berada di ujung paling kanan dan ditunjuk oleh pointer last. Link dari simpul terakhir diisi dengan 0, karena tidak ada lagi simpul yang menunjuk ke simpul yang lainnya, karena pointer last di sini yang menunjuk simpul nomor 4 tidak menunjuk ke simpul yang lainnya. Maka link dari simpul yang terakhir dibuatnya atau diisi dengan nilainya adalah 0. Dilambangkan dengan garis 3 seperti ini. Proses yang akan dibahas kali ini adalah kita akan melakukan pembuatan record awal, inisialisasi, insert kanan, insert akhir, insert kiri atau insert awal, dan insert tengah. Sedangkan delete kanan, delete kiri, dan delete tengah akan dibahas di video tutorial berikutnya. Ilustrasi sebuah simpul vertex atau node atau record. Di sini kita sudah punya, tadi saya bilang setiap simpul terdiri dari 2 elemen. Elemennya pertama itu disebutnya sebagai info, bisa bertipe integer atau mungkin bisa bertipe karakter, tergantung kalian nanti mendefinisikannya. Nah, kalian bisa mengisi datanya dengan tipe data tentu disesuaikan dengan keperluan. Di sini diambil contohnya adalah dengan memasukkan tipe datanya adalah integer. Kemudian nama field link tipenya adalah pointer. Isinya akan diisi dengan alamat record berikutnya. Jadi, jika ini menunjuk ke alamat yang berikutnya atau alamat dari simpul berikutnya, maka isi link ini adalah alamat dari simpul yang berikutnya.
Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang struktur dari sebuah simpul. Untuk memberitahukan komputer bahwa kita memerlukan suatu simpul atau record dengan tipe struktur, demikian ini perlu ditulis instruksi-instruksinya sebagai berikut. Sebagai contoh tadi dikatakan bahwa satu simpulnya terdiri dari dua bagian, yaitu adalah info dan link. Berarti kita harus membuat sebuah structure. Oke, agar dua bagian ini memiliki tipe data yang sama. Karena kalau diperhatikan ini berarti mereka mempunyai dua tipe yang berbeda. Yang pertama ini adalah untuk isi, sudah pasti isinya adalah tipe data standar, kemudian atau tipe data dasar, kemudian yang di sampingnya adalah link. Berarti kita harus membuatnya menjadi satu kesatuan yang memiliki tipe data yang sama. Oke, berarti kita membuat tipe datanya adalah struct node. Oke, berarti untuk info adalah integer info, kemudian untuk linknya adalah struct node, pointer link. Kenapa ada tipe def di sini? Tipe def di sini fungsinya adalah untuk mempersingkat pemanggilan atau penulisan dari sebuah struct node pada saat nanti dideklarasikan. Berarti nanti pada saat kita mendeklarasikan sebuah struct node, maka kita bisa mempersingkat penulisannya nantinya menjadi simpul. Berarti tipe datanya akan bernamanya adalah simpul. Berarti struct node ini akan disingkat menjadi simpul. Jadi deklarasinya penulisannya adalah tipe def struct node simpul. Oke, kemudian nanti kita akan mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel-variabel yang lain atau variabel-variabel pointer yang lain dengan menggunakan tipe data yang baru. Tipe datanya adalah simpul. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, berikutnya adalah seperti ini. Jadi kan kita akan mempunyai sebuah tipe data baru untuk menjelaskan dua bagian dari sebuah simpul. Oke, maka mendefinisikan untuk tipe data barunya adalah struct node. Kemudian karena setiap simpul terdiri dari dua bagian, info dengan link, maka saya mendefinisikan integer, tipe datanya adalah info. Kemudian untuk linknya, tipe datanya, saya mendefinisikan dengan tipe datanya adalah struct node. Kemudian saya akan mempersingkat penulisan dari tipe data struct node ini menjadi simpul. Tata cara penulisannya adalah tipe def struct node menjadinya simpul, tipe datanya dipersingkat. Kemudian saya akan punya 3 variabel pointer, yaitu adalah pointer p, pointer first, dan pointer last. Maka saya akan mendefinisikannya dengan menggunakan tipe data yang baru, namanya adalah simpul. Berarti simpul, pointer p, pointer first, dan pointer last. Oke, simpul tadi adalah nama tipe sebagaimana nama tipe yang telah disediakan oleh bahasa C seperti integer, long int, float, dan sebagainya. Bila integer adalah nama tipe data suatu variabel, maka simpul di sini adalah nama tipe dari suatu structure atau record, di mana struktur tersebut terdiri dari dua field, seperti yang saya katakan. Info yang terdiri dari integer, dan link yang bertipenya adalah pointer. Pakai bintang untuk structure tersebut. Nah, kita akan buat simpul baru. Untuk membuat simpul baru, berarti kita harus mendefinisikan dulu. Ya kan? Mendefinisikan dulu struktur dari si simpul itu. Berarti, perhatikan kembali dan menyiapkan tipe struktur dari sebuah simpul sebagai berikut. Tipe def, tadi struct node, berarti saya akan mendefinisikan ya sebuah tipe data baru yang namanya adalah struct node yang terdiri dari dua elemen atau dua field, yaitu info dengan link. Kemudian saya akan mempersingkat penulisan dari struct node-nya itu menjadi simpul, maka membuatnya adalah tipe def struct node simpul. Kemudian saya akan mendefinisikan variabel-variabel pointer yang kita punya dengan tipe data yang baru, namanya adalah simpul. Simpul bintang P, simpul bintang first, simpul bintang last. Nah, pembuatan simpul baru, instruksi pembuatan simpul baru itu adalah, karena tadi kita sudah punya variabel pointer, berarti kita menggunakan P. P fungsinya di sini adalah untuk menunjuk atau variabel pointer yang menunjuk untuk simpul yang baru. Jadi semua simpul yang baru akan ditunjuk dengan variabel pointer yang namanya adalah P. Kemudian ada perintah simpul bintang malloc
size of simpul. Ini terbentuk sebuah simpul yang alamatnya disimpan dalam pointer P yang disebutnya sebagai simpul pointer. Diilustrasikannya sebagai berikut. Jadi kalau nanti kita punya sebuah simpul baru, pasti dia akan tunjuk oleh P. Oke, ini ditunjuk oleh P. Jadi ini adalah simpul yang baru. Oke, atau juga ditampilkannya seperti ini untuk ilustrasinya. Nah, tadi kan ditulisnya P sama dengan simpul bintang malloc size of simpul. Malloc maksudnya adalah memory allocation, yaitu mengalokasikan memori sebesar atau seukuran size of yang diperlukan untuk sebuah simpul. Oke, sebagai contoh di sini, maka pada saat kita membuat sebuah simpul, kan kita ditunjuk oleh variabel yang namanya variabel pointer P. Nah, si variabel pointer P ini adalah alamatnya. Oke, alamatnya adalah 21C8. 21C8 ini adalah sebuah bilangan heksa. Oke, maka diilustrasikannya di dalam modul ini adalah H diambil dari bilangan heksa, atau indikasi bahwa ini adalah bilangan heksa, 21C8 adalah alamatnya. Jadi, simpul ini ditunjukkan dengan alamatnya adalah 21C8. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, nah ini adalah ilustrasi fisiknya. Dalam memori di atas dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut, atau bisa dibuatnya dengan P info link. Oke, berarti simpul ini ditunjuk oleh pointer P yang alamatnya adalah 21C8. Oke, ditunjuk dengan variabel pointer yang namanya adalah P. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana program selengkapnya untuk membuat sebuah record atau simpul yang alamat simpul tersebut dicatat dalam pointer P. Nah, seperti ini. Oke, kita akan deskripsikan atau kita detailkan satu persatu. Berikut ini adalah penjelasannya. Oke, yang pertama itu adalah di sini ada void main, integer x, scanf, %i, dan x ini berarti kita akan menginputkan nilai dari variabel x. Kemudian kita akan membuat P sama dengan simpul bintang malloc size of simpul. Oke, ini berarti adalah kita digunakan untuk membuat sebuah simpul baru dengan alokasi memori yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari simpulnya. Kemudian di sini kita bacanya adalah P info sama dengan x. Jadi pembacaan P info seperti ini, P info, P link. Oke, jadi kalau kita ingin menunjuk si info ini, kita tidak bisa menjawabnya dengan info saja, tapi kalian harus membacanya dengan P info, P link. Oke, digambarkannya seperti ini. P tanda panah info sama dengan X, P tanda panah link sama dengan 0. Oke, di sini maksudnya adalah P info sama dengan X, itu berarti kita akan memberikan nilai dari P info sama dengan nilai X yang kita inputkan. Kemudian P info ini dalam bahasa C ditulis dengan 2 karakter, tanda minus dan tanda lebih besar. Oke. Oke, kemudian P link sama dengan 0, field link ini adalah field link suatu simpul yang ditunjukkan oleh pointer P. Karena dia ditunjuk oleh pointer P, maka kita bisa membuatnya adalah P link. Apakah harus selalu P? Tidak juga, tergantung kalian ingin mendefinisikan variabel pointernya dengan namanya apa. Untuk memudahkan di sini, sebagai contohnya kita menggunakan variabel pointer P. Oke. Nilai pointernya yang berisi 0, sedangkan diilustrasikan sebagai tanda panah ground, tanda panah ke bawah seperti ini. Kenapa 0? Karena dia belum menunjuk ke simpul yang lainnya, maka dia bernilai linknya adalah 0. Oke, sekarang kita akan coba definisikan one by one. Tadi ini adalah pendeklarasian untuk pada saat kita membuat sebuah simpul, kita nanti akan terdiri dari 2 simpul, yang terdiri dari info dan link. Kemudian kita akan membuat sebuah tipe data baru namanya adalah simpul.
Kemudian setiap variabel pointer kita definisikan dengan nama simpul bintang P, simpul bintang first, simpul bintang last. Kemudian integer X digunakan untuk menampung nilai yang akan kita masukkan ke dalam infonya. Berarti di dalam memori, berarti akan dibuat 3 buah pointer. Ilustrasinya adalah kita punya 3 kotak untuk si pointernya, P, first, dan last. Kemudian kotak yang satunya lagi adalah X, yang digunakan sebagai penampung untuk nilai yang kita akan masukkan ke dalam sebuah info. Oke, ini adalah 5 instruksi pokoknya. Oke, kita akan definisikan satu persatu. Oke, tadi kita sudah punya 3 variabel pointer dan 1 dalam variabel X. Oke, ini berarti simpul belum ada, semua pointer sudah kita siapkan. Kemudian ada perintah nih, yang pertama adalah, ini adalah instruksi yang pertamanya. Scan F, %i, dan X. Ini berarti kita akan menginputkan nilai X-nya, yaitu adalah angka 25 di dalam variabel X. X dari 25, berarti kita masukkan nilai X-nya adalah 25. Kemudian ada perintah nih, P sama dengan simpul bintang malloc size of simpul. Ini berarti adalah perintah untuk membuat simpul baru yang dengan sekaligus memberikan alamat memori dan size of-nya, berarti ukurannya, ya, sesuai dengan kebutuhan dari si simpul. Oke, berarti pada saat kita membuat simpul, secara otomatis kita akan membaca tadi ke proses pendeklarasian dengan menggunakan struct node terdiri dari 2 bagian, yaitu adalah info dengan link. Kemudian dikasih alamatnya adalah secara otomatis, misalkan di sini diilustrasikannya adalah 1000, berarti bilangan heksa 1000, berarti P sama dengan 1000. Kenapa P kok ditunjuknya sama P, Bu? Tadi seperti dikatakan bahwa pada saat kita membuat sebuah simpul baru, ditunjuk dengan variabel pointer yang namanya adalah P. Oke, berikutnya adalah di sini setelah kita menunjukkan dengan variabel pointer P info link. Oke, kotaknya nanti akan terbacanya seperti ini, P info, P link. Oke, penggambarannya untuk membuat si variabel pointer ini menuju ke simpul, kalian bisa menggambarkannya seperti beberapa contoh yang ada di depan. Oke, ada 6 cara untuk menunjuk ke dalam simpul yang ditunjuk oleh variabel pointer P. Oke, tadi katakan ini berarti P info dan ini P link. Oke, berikutnya adalah kita akan mengisikan nilai dari si P info ini. Oke, berarti tadi kan isinya adalah 25, ditaruhnya di dalam variabel X. Berarti P info bacanya adalah P info sama dengan X. Jadi kita mengisikan nilai infonya dengan nilainya adalah X. Oke, maka tercatatnya tadi kan adalah P infonya adalah 25. Oke, kemudian untuk pada saat kita membuat sebuah simpul gitu ya, kan karena kita masih punya satu buah simpul, maka kita harus memberitahukan bahwa ini adalah simpul yang pertama. Nah, untuk menunjukkan ini adalah simpul yang pertama, berarti kita harus buat sebuah perintah yang menunjuk bahwa simpul yang kita buat ini yang baru, itu adalah simpul yang ditunjukkan juga dengan variabel pointer yang namanya adalah first. Oke, maka kita buatnya adalah, perintahnya adalah first sama dengan P. Berarti nilai dari P itu akan sama dengan nilai first-nya. Berarti first sama dengan P. Oke, berarti first sama dengan P. Oke, first menunjuk ke info dengan link. Info dan link ini ditunjuk sama siapa? Ditunjuk juga dengan P. Berarti kita cukup memanggilnya dengan first sama dengan P. Oke, nah pada saat kita sudah menambahkan si variabel pointer dengan yang bernama first, maka kita juga bisa menyebut simpul ini, 2 bagian dari simpul ini, itu tadi dengan namanya adalah first info, first link. Oke.
Nah, berikutnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa ada satu buah pointer lagi yang namanya adalah less. Simpul terakhir selalu ditunjuk oleh pointer less. Oke, seperti ilustrasi yang ada di depan. Oke, nah berarti kalau ada pointer less, berarti kita harus mendefinisikan juga bahwa simpul yang kita buat itu juga ada pointer less-nya. Oke, maka saya akan membuatnya bahwa less sama dengan P. Less sama dengan P. Oke, karena kita masih punya satu simpul, berarti first, less, dan P-nya ditunjuk di simpul yang sama. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi pada saat kita sudah menambahkan less, maka kita bisa melakukan penyebutannya dengan less info, less link. Oke, jadi kalau kita ingin memanggil sebuah simpul ini, jadi kita bisa buat P info, P link, first info, first link, less info, less link. Oke, setiap semua simpul yang ditunjukkan oleh less itu pasti namanya adalah null. Oke, linknya pastinya adalah null. Oke, berarti kita bisa buatnya adalah berarti P link sama dengan null. P link sama dengan null. Bisakah dibuat first link sama dengan null? Bisa. Bisakah dibuat dengan last link sama dengan null? Bisa. Oke, ini adalah ilustrasinya. Nah, sekarang ada berapa buah simpul yang terlihat? Oke, benar. Memang cuma ada satu simpul saat ini. Oke, ada berapa buah pointer yang terlihat? Dan apa nama masing-masing pointer? Dan apa isi masing-masing dari pointer? Jawabannya ada? Benar, ada 4 buah pointer. Oke, apa aja sih pointernya? Yang pertama itu adalah P. Ditunjukkan oleh alamat simpul 1. Kemudian, first, yang menunjukkan ke alamat 1. Ini adalah alamat 1. Kemudian berarti yang berikutnya adalah, benar sekali, less, yang ditunjukkan oleh alamat 1. Nah, terus satu lagi, apa? Yang keempat. Yang keempat itu adalah P link, first link, dan last link. Yang nilainya adalah null. Benar sekali. Oke, jawab. Oke, tadi kan jawabnya ada 4 pointer. Tentukan true atau false kondisi berikut ini. Oke. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dan menjawabnya. Oke, sudah. Yang pertama, apakah if P sama dengan first? Jawabannya adalah benar. P sama dengan first. Berarti ini adalah true. Kemudian, apakah first sama dengan last? First dan last semuanya menunjuk ke simpul yang sama. Berarti first sama dengan last. Oke, berikutnya. Apakah first link itu sama dengan last link? First link dengan last link. First link dan last link menunjuk ke simpul yang sama. Oke, dan linknya adalah null. Maka nilainya adalah, jawabannya adalah true. Berikutnya adalah if first info sama dengan 25, apakah first info sama dengan 25?
Ya, jawabannya benar. First info sama dengan 25. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, demikianlah video pembahasan tentang linked list kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.